Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu paradigma penelitian dan beberapa jenis serta cirinya, maka pada sesi kali ini kita akan melihat lebih dekat tentang jenis dan metode penelitian. Sebab paradigma penelitian yang Anda pilih itu akan menentukan jenis dan metode penelitian yang saudara akan pilih. Seperti sebelumnya, komposisi bab 3 itu terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, fokus dan subfokus, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, lalu bagaimana memilih jenis penelitian dan pendekatan? Kita akan memahami apa yang dimaksud dengan pendekatan. Pendekatan itu adalah titik tolak suatu sudut pandang kita terhadap permasalahan penelitian yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang masih sifatnya umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari permasalahan penelitian dengan teoritis tertentu. Jadi pendekatan itu adalah titik tolak. Sudut pandang mana Anda akan memulai dan melihat permasalahan penelitian. Disitulah Anda akan dipengaruhi oleh teknik pengumpulan data apa yang Anda gunakan, analisisnya bagaimana, dan tujuan akhirnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat pendekatan sebuah penelitian itu terbagi atas 3 bagian penting. Ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif, ada yang kualitatif, dan ada gabungan keduanya atau disebut dengan mixed method. Penelitian kuantitatif banyak ragamnya. Sebagian besar dan pokok-pokoknya saja yang kami sampaikan. Pertama adalah jenis penelitian korelasi atau kuantitatif asosiatif. Kemudian ada eksperimen, jenis penelitian eksperimen, percobaan, dan ada jenis penelitian disebut dengan ex post facto. Apa yang dimaksud dengan penelitian korelasional? Penelitian korelasional adalah penelitian yang mempelajari hubungan antara variabel, baik hubungan yang bersifat korelasi maupun hubungan yang bersifat kausal, sebab akibat. Jadi ada 2 variabel yang saling mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Variabelnya bisa lebih dari 1 atau 2 dan sebagainya. Contohnya ada judul hubungan kompetensi profesional guru PAI terhadap hasil belajar peserta didik di MA Al-Khairat Kota Gorontalo. Kita melihat apakah kompetensi profesional guru PAI itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Ini contoh dari judul penelitian yang sifatnya korelasional. Penelitian berikutnya adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang mempelajari pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Jadi Anda memberikan perlakuan, pembelajaran, metode, strategi, teknik, atau apapun ke objek tertentu, misalnya siswa atau peserta didik, lalu apa pengaruhnya? Apakah dampaknya positif atau negatif, bertambah, berkurang, atau tidak ada perubahan apa-apa? Contoh, pengaruh metode tamyiz terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah qiraatul kutub. Tamyiz yang selama ini dilakukan, apakah berpengaruh terhadap hasil belajar mereka, mahasiswa, yang saat ini diprogramkan oleh jurusan PAI, terutama terhadap perolehan hasil belajar pada perkuliahan mata kuliah qiraatul kutub. Nah, eksperimen riset ingin memberikan eksperimen. Jadi ada kelompok tertentu yang tidak diberikan metode tamyiz, lalu ada kelompok satu kelas mahasiswa yang diberikan metode tamyiz dengan metode dengan waktu dan dosen yang sama, lalu dipelajari pada akhirnya mana yang lebih baik. Apakah mereka yang diberi perlakuan metode tamyiz atau yang tidak diberi perlakuan apa-apa atau pembelajaran sifatnya konvensional. Ini contoh dari penelitian menggunakan jenis dan pendekatan eksperimen research. Lalu ada penelitian disebut dengan ex post facto research. Ex post facto adalah meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Dilakukan terhadap program kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Contoh, full day school dan dampaknya terhadap pengembangan karakter peserta didik.
full day school sudah berlangsung cukup lama. Kita akan melihat sebab hubungan akibat. Tapi jangan dimanipulasi atau apalagi diberi perlakuan. Kebalikan tadi dari penelitian eksperimen. Jadi kita mengekspos, mendeskripsikan, menyajikan kejadian yang sudah terjadi. Entah itu program atau kegiatan. Nah, ini contohnya full day school dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Peneliti akan mengekspos, menyajikan apa dampak yang diakibatkan oleh full day school. Dia ekspos kegiatan itu. Berikutnya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, metodenya itu cukup beragam. Misalnya ada yang menggunakan jenis pendekatannya, metodenya pakai metode etnografi, ada fenomenologis, ada studi tokoh, ada naratif, lalu ada analisis isi. Ini bagian-bagian pokok dari penelitian kualitatif. Jenisnya, metodenya. Apa itu penelitian etnografi? Etnografi adalah meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Jadi, seorang peneliti etnografi dia akan melihat perilaku sebuah komunitas masyarakat tertentu, kepercayaannya bagaimana, bahasanya bagaimana, dan pandangan-pandangannya bagaimana. Nah, dalam konteks pendidikan PAI misalnya, nilai-nilai pendidikan Islam dan budi pekerti pada tradisi Mandi Safar. Mandi Safar adalah sebuah tradisi keagamaan yang dilakukan di sebuah kecamatan di Atinggolak, Gorontalo Utara. Seorang peneliti etnografi akan melihat bagaimana kepercayaan mereka terhadap Mandi Safar ini, bagaimana bahasa yang digunakan dalam Mandi Safar, lalu apa pandangan-pandangan mereka, terutama dalam konteks apakah ada nilai-nilai pendidikan dan pendidikan karakter di sana. Contoh penelitian etnografi. Ada penelitian tentang fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi ini penelitian yang berusaha untuk mengungkap makna konsep atas fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Contoh, kinerja guru honor PAI di daerah terpencil. Mungkin bagi Anda yang pernah menjadi guru di wilayah terpencil, Anda akan mendapatkan pengalaman sebuah fenomena yang cukup baik untuk diungkap dalam sebuah penelitian. Ayo, penelitian fenomenologi mengungkap makna konsep atas fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Atau Anda punya pengalaman lain menjadi guru di daerah atau di sekolah yang minoritas muslim. Itu menjadi pengalaman terbaik untuk Anda melakukan penelitian metode fenomenologi. Ada studi tokoh. Nah, studi tokoh ini adalah jenis penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan mengumpulkan data-data dan informasi tentang seorang tokoh secara sistemik guna untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan. Kajian tokoh Anda akan kaji dari sisi biografinya, akan Anda kaji bagaimana riwayat pendidikannya, riwayat keluarganya, riwayat aktivitas sosialnya, riwayat bagaimana relasinya dengan masyarakat, dan karya-karya monumental apa yang dihasilkan. Itu menjadi penting. Ini menjadi kategori contoh penelitian studi tokoh. Banyak tokoh-tokoh pendidikan Islam lokal di daerah Anda. Misalnya, kajian tokoh pendidikan Islam lokal Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi, Allahu yarham. Ini menjadi penting. Ayo, studi tokoh menjadi bagian bagus dalam jenis penelitian kualitatif. Nah, ada juga penelitian jenis naratif riset, penelitian narasi. Nah, penelitian narasi ini adalah penelitian untuk eksplorasi secara mendalam tentang makna yang diberikan orang pada pengalaman mereka. Misalnya, ada Anda menjadi guru di wilayah terpencil atau ada saudara. Lalu bagaimana tentang ketahanmalangan dia, adversity quotient, menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Atau bagaimana dia menaklukkan pembelajaran bagi anak-anak terutama PAI di wilayah terpencil dan pedalaman.
Ini menjadi penting. Misalnya dia ada contoh,